kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mencintai Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu dan bahkan Engkau sudah mati menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini. Karena Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan sebagai bentuk cinta kami kepada Tuhan. Kami akan fokus mendengarkan, menghayati setiap firman yang akan disampaikan. Juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan yang penuh kelemahan ini. Tuhan pakai sehingga boleh menjadi berkat dan firman disampaikan juga boleh menegur hamba-Mu, menegur setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan membuka firman Tuhan. Lukas pasal 9 ayat yang ke-22 sampai 27. Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai 27. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Lukas pasal yang 9, sudah? Oke, baik, kita akan baca. Saya akan baca ayat yang ke-22, Bapak Ibu ayat 23, nanti 27 kita akan baca bersama-sama. Syarat-syarat mengikut Yesus. Oke, ayat 22. Ia berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bapak Ibu ayat 23. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih untuk WL, singer dan pemain musik. Bapak sekalian, siapa di sini bawa HP? Bisa angkat tangannya? Bisa bawa HP? Coba angkat HP-nya. Yang bawa HP? Oke. Bawa HP? 500 saya tawar, mau? 1 juta? Wah, saya jadi koko-koko jual HP. Bapak sekalian, setiap kita punya HP, betul ya? Zaman sekarang teknologi yang begitu berkembang, bahkan lansia pun punya HP, saudara. Nah, saya mau tanya, apakah setiap tahun HP kita upgrade? Tidak ya? Tidak perangkat lunaknya yang di-upgrade, misalnya dari Android tipe berapa naik ke tipe berapa, kita upgrade sendiri, saudara. Atau mungkin yang punya uang lebih setiap tahun ganti HP, ya toh, iPhone yang tipe berapa, 11, 12, 13, sekarang berapa? Tipe berapa sekarang? 16, berapa juta? 20 juta, ya. Kita akan upgrade terus HP kita, karena menurut kita semakin kita upgrade, semakin kuat, semakin canggih, semakin cepat, semakin efektif, betul gak sih? Semakin kita upgrade semua, termasuk laptop kita yang lama kita upgrade supaya kita makin cepat kerjanya, saudara. Cuma pertanyaan adalah, apakah kita upgrade iman kita, saudara? Apakah kita upgrade rohani kita? Kita selama ini hanya upgrade semua yang kita butuhkan sehari-hari, misalnya kebutuhan kantor kita, mungkin kehidupan rumah tangga kita. Tapi pernahkah kita berpikir dan kita fokus untuk upgrade kebutuhan rohani kita atau iman kita, saudara? Karena itu kita akan melihat bagaimana kita mengupgrade iman kita berdasarkan teks yang kita baca dan seperti apa. Kita akan melihat dan kita akan belajar pagi hari ini. Ada 3 cara, saudara. Ada 3 cara, bisa langsung slide-nya. Saya akan perlihatkan. Bagaimana upgrade iman kita? 3 cara, saya kasih spoilernya dulu sebentar. Nah, ada 3 cara yang sering kita dengar, tapi saya ingin lihat sisi lain. Yaitu menyangkal diri, yang kedua memikul salib,
Yang ketiga, mengikut Yesus. Perhatikan kata kerjanya. Kata kerjanya. Pertama apa? Menyangkal. Yang kedua, memikul. Ketiga, mengikut. Nah, tiga kata kerja ini, saudara, sebenarnya maknanya beda, tapi tujuannya adalah sama. Untuk apa? Untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Untuk supaya iman kita bisa di-upgrade dengan tiga langkah ini, saudara. Nah, karena itu kita mulai dengan satu konsep dulu. Bisa dimulai next. Nah, kalau kita baca teks ini, kita jangan langsung mengerti dulu. Kita tahu apa sih yang melatar belakangi kenapa muncul kalimat Yesus bahwa barang siapa yang ikut aku harus menyangkal diri, pikul salib dan mengikut aku. Itu ada konteks sebelumnya. Kalau kita baca ayat sebelumnya Bapak sekalian, Yesus pernah bertanya, menurut kamu siapakah aku? Betul ya? Lalu banyak menurut orang engkau adalah Elia, engkau adalah nabi-nabi yang lain. Lalu Yesus tanya, kalau menurut kamu? Petrus dengan yakin mengatakan, engkau adalah Mesias. Jadi pengakuan Petrus diimani dan mengatakan, iya, saya memang Mesias. Dan Petrus dengan yakin, engkau adalah Mesias. Langkah pertama ini, saudara, begini. Ketika kita melihat, ketika Petrus mengaku bahwa engkau adalah Mesias, apakah sudah selesai iman Petrus? Apakah iman Petrus berkata, oh iman Petrus sudah bagus nih, dia mengerti siapa Yesus, dia mengenal siapa Yesus, itu Mesias. Cukup sampai situ? Ternyata iman Petrus saat itu tidak sedalam yang kita kira. Kalau kita baca di versi Markus, ya Bapak sekalian, sebelum Yesus mengatakan pikul salib, menyangkal diri, Yesus mengatakan ayat 22 yang kita baca tadi, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam dan para ahli Taurat dan akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, Petrus yang mengatakan engkau Mesias tiba-tiba menarik Yesus, bilang, "Guru, mengapa engkau mengatakan kalimat itu?" Padahal Yesus sedang menjelaskan bahwa tugas Mesias adalah dia akan datang, mati, dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Itu tugasnya Mesias. Tapi berarti pemahaman Petrus itu salah tentang Mesias. Betul gak sih? Kan Yesus tanya, engkau, menurut kamu siapa aku? Petrus bilang, engkau Mesias. Lalu Yesus menjelaskan tugas Mesias, bahwa Mesias anak manusia akan datang, ditolak oleh para imam, akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Malah Petrus narik Yesus lalu protes sama Tuhan. Guru, engkau mengapa mengatakan demikian? Nah, di sini terlihat bahwa iman Petrus tidak sedalam yang kita kira. Nah, karena itu langkah-langkah seperti inilah, sepertinya kita juga sama seperti Petrus. Kalau kita tanya, menurut Bapak Ibu, siapa Yesus? Kita bisa menjelaskan dari A sampai Z. Kita bisa menyebutkan atribut Allah. Kita bisa menyebut identitas Yesus. Kita bisa sebut nama siapa saja nama-nama Yesus. Tapi benarkah Bapak Ibu mengenal Yesus? Benarkah Bapak Ibu sudah mendalami dan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh? Nah, karena itu kita lihat bagaimana mengikut Yesus dan bagaimana mengupgrade iman kita. Oke, kita lanjut Bapak sekalian. Yang pertama Bapak sekalian, kita melihat ada kata kerja menyangkal tadi ya. Apa yang kita perlu upgrade saudara dari menyangkal diri? Menyangkal diri itu bicara tentang apa? Menghilangkan keakuan, fokusnya ke Kristus. Jadi ini upgrade nih, perlu di-upgrade. Mungkin selama ini kita fokus pada diri kita, fokus pada kenyamanan kita terlalu menjadi orang Kristen yang sangat manja saudara. Benar nggak? Kalau kita mengakui, kita mau recheck hati kita adalah orang Kristen yang sangat manja saudara. Bayangin, dulu di gereja kampung saya itu nggak punya AC, saudara. Dan di Kalimantan tuh daerah yang sangat panas, bahkan kipas angin hanya 2 nggak mencukup karena nggak ada biaya gereja kami sangat kecil waktu itu. Tapi waktu itu jemaat tidak ada full band, tidak ada AC, tapi bisa semangat memuji Tuhan. Tetapi perkembangan anak generasi berikutnya, pemuda-pemuda yang di bawah saya, sekarang gereja kami di kampung saya sudah ada AC, sekarang sudah ada full band. Lalu ditanya, ketika nggak AC mati, misalnya lampu listrik mati, pemuda-pemuda anak muda sudah mulai apa? Aduh, nggak nyaman ibadah di sini karena nggak ada AC-nya. Kenapa? Karena kita sudah terbius dengan kenyamanan. Kita tidak lagi dengan sungguh-sungguh melihat bahwa kenapa sih saya mau ibadah? Apa yang saya cari di ibadah? Saya bertemu dengan siapa di ibadah? Kita terlalu dimanjakan dengan kondisi fasilitas gereja sampai-sampai kita tidak lagi mau menyangkal diri. Kenyamanan kita utamakan, saudara ya. Nah, sekarang kita upgrade. Kita perlu upgrade dari keakuan, fokus kepada Kristus. Kita sekarang coba lepaskan ego kita utamakan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Contoh ya, Tuhan Yesus sendiri adalah teladan kita.
Ketika Yesus sebelum mulai pelayanan, Yesus berpuasa 40 hari. Betul? 40 malam. Untuk apa? Yesus menyangkal dirinya. Segala kenyamanan berbau tentang makanan, tentang kenikmatan dunia. Dia sangkal itu dulu. Dia fokus supaya mempersiapkan diri untuk pelayanan. Kemudian di Taman Getsemani Yesus berdoa. Apa? Doa Yesus. Apakah Yesus doa Yesus egois? Enggak. Biar kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku, kata Tuhan Yesus. Yesus memberikan contoh teladan buat kita bahwa sudah waktunya masa Prapaskah adalah masa kita menyangkal diri kita, melepaskan ego kita, fokusnya pada Kristus. Upgrade saudara, jangan terus aku. Gereja Kristen bukan bicara tentang aku, bicara tentang Yesus Kristus. Nah, menyangkal saudara dalam bahasa bahasa Yunani, yaitu kata yang berarti melupakan diri sendiri sepenuhnya, menolak setiap pikiran untuk melakukan apa yang menyenangkan diri kita sendiri. Nih, ada artinya. Melupakan diri kita sepenuhnya, lalu apa? Menolak setiap pikiran untuk melakukan apa yang menyenangkan diri kita daripada Tuhan. Jadi itu menyangkal, saudara. Jangan lagi mencuri celah begini. Saya ke gereja dapat apa ya? Saya ke gereja, saya tujuannya dapat apa ya, saudara? Kalau Bapak Ibu fokusnya menyenangkan diri daripada Tuhan, berarti Bapak Ibu masih fokusnya pada diri kita, bukan pada Tuhan. Karena itu mental kita harus upgrade, iman kita perlu upgrade. Sekarang kita ke gereja, berkomunitas di misi Aletheia, bukan apa yang saya dapatkan dari gereja, tapi apa yang bisa saya sumbangsi, apa yang saya bisa berikan pada gereja ini supaya kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan. Itu kita perlu upgrade, saudara. Jangan lagi kita menjadi orang Kristen yang terlalu memanjakan diri, terlalu fokus pada diri kita, selalu minta perhatian. Kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang dewasa. Kita terlalu stagnan rohani kita perlu upgrade. Termasuk pemuda remaja, perhatikan baik-baik pemuda remaja. Pada saat Anda berkumpul di pemuda, saya tadi malam sudah bilang kan, bahwa teman-teman yang hadir di pemuda itu bukan kebetulan. Tuhan menempatkan kamu di pemuda ini, pasti ada tujuan Tuhan. Yang kedua, kenapa kamu berkomunitas? Saya bilang, supaya kamu bisa mempraktikkan imanmu di tengah-tengah komunitasmu. Kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, kamu bilang kamu mengasihi saudara, tapi sesama saudara kamu tidak pernah mengasihi. Kau bilang kau ingin mendukung satu sama lain, tapi di komunitas kita cuek sama satu sama lain. Harusnya komunitas adalah tempat kita mempraktikkan iman kita. Mempraktikkan iman kita, saudara. Kita perlu upgrade. Bukan bicara tentang kita lagi, bicara tentang Tuhan. Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan kita bukan hanya mengajarkan bahwa engkau harus menyangkal diri, tapi dia juga memberikan teladan kepada kita yang sudah saya katakan tadi. Bahwa dia benar-benar menyangkal, bahkan Tuhan Yesus mengurangi keilahian Yesus atau membatasi, bukan mengurangi, membatasi ketika Yesus dalam dunia ini. Dia mengambil rupa manusia. Benar-benar itu satu penyangkalan yang luar biasa, Bapak sekalian. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, maukah kita menyangkal diri dan kita upgrade sekarang fokusnya ke Kristus, bukan lagi tentang kita, ke Kristus. Yang kedua, saudara, cara mengupgrade iman bukan hanya menyangkal diri kita, tapi perkataan Yesus berikut adalah memikul salib. Mikul salib, saudara. Ini apa yang kita perlu upgrade? Upgrade dari yang takut kepada yang teguh, kita jadi kuat. Dari yang zona nyaman menjadi apa? Berkorban. Ini ya, ini perlu kita sekarang lihat upgrade pikul salib. Cuma begini, saudara. Apa itu salib kita? Ada yang banyak salah paham. Ada yang mengatakan bahwa salib itu begini loh. Itu ujian dan kelemahan atau kesulitan saya misalnya. Oh, bos saya itu aneh di kantor itu mungkin jadi salib buat saya. Oh, mertua saya itu suka ngoceh, kayaknya itu salib saya deh. Bapak sekalian, salib bukan itu, bukan masalah punya bos yang menyebalkan, bukan punya mertua yang rewel, bukan itu bukan salib, Bapak sekalian. Jangan salah paham. Atau kita berpikir bahwa salib itu adalah misalnya kita dapat penyakit, misalnya sakit jantung. Oh, ini adalah salib saya. Bukan, saudara, itu bukan salib. Salib adalah, dikatakan Yesus adalah kita berani menanggung semua penghinaan karena ikut Yesus. Kita berani menanggung semua penghinaan dan penolakan dunia karena kita ikut Yesus. Itu baru salib. Masalahnya, saudara, kita seringkali tidak berani mengakui di depan orang bahwa kita ini orang Kristen. Saya pernah lihat ada satu pemuda, salibnya nggak berani perlihatkan, pakai jaket. Saya tanya, kenapa kok pakai jaket? Ya supaya salibnya nggak kelihatan ya. Lah, justru salib itu adalah tanda kemuliaan Tuhan, tanda kasih Tuhan kepada dunia ini. Kenapa kita malu sih mengaku? Misalnya ayat yang ke-26 ya, Yesus bilang apa?
Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, saudara. Jadi sebagai bentuk kita memikul salib, benar-benar adalah kita tidak takut lagi menjadi orang Kristen. Kita siap. Dan kita tidak lagi zona nyaman, dan kita mau berkorban, mikul salib. Walaupun kita dihina, dibilang tanda petik orang kafir lah, dibilang orang yang menuhankan manusia lah, banyak ejekan-ejekan dalam sekolah, misalnya anak pemuda ya, di sekolah kita dibully karena agama kita, karena kita percaya Yesus, Tuhanmu telanjang lah dan segala macam. Gak apa-apa. Itu bentuk kita akan siap dibenci dunia, itu salib kita, saudara. Tapi balaslah mereka dengan kasih kita. Itu salib Kristus. Itu yang kita perlu pikul salib. Nah, ada beberapa fakta tentang salib, saudara. Ketika Yesus mengucapkan tentang pikul salib, saya mau tanya, apakah murid-murid tahu tentang salib? Ketika Yesus berkata, pikullah salib, apakah murid-murid Yesus itu paham tentang salib? Bapak Ibu, paham nggak tentang salib? Sebenarnya salib apa? Paham harusnya. Tapi salib yang dipahami adalah salib yang memang dipakai oleh Romawi, saat itu kan dikuasai Romawi. Hukuman yang paling kejam di Roma. Untuk apa? Untuk siapa sih salib itu? Sebenarnya untuk pemberontak, untuk penjahat yang paling jahat saat itu. Jadi kalau ukurannya dia penjahat, dan kemudian pemberontak Romawi itu pelajaran. Nah biasanya orang Romawi kalau membuat salib itu depan jalan itu loh. Setiap orang lewat tuh lihat, oh itu loh ada orang salib. Supaya apa? Ingatkan, kamu jangan berontak ya, nanti mau kayak gini loh. Kamu jangan lawan Romawi ya, nanti mau kayak gini loh. Nah jadi di pandangan murid-murid ketika dengar salib, ya mereka tahu salib itu. Tapi sekarang pertanyaan saya adalah, sekarang kita pembaca sekarang. Kita udah mengerti Alkitab, udah mengerti tentang konteks itu. Sekarang saya tanya, apa itu salib buat Bapak Ibu? Apa itu salib buat Bapak Ibu? Apakah kita harus pakai salib di leher kita? Pakai baju yang ada salib? Anting-anting salib? Lalu kita berkata dengan bangga, Tuhan saya sudah pikul salib. Bukan saudara, itu aksesoris. Salib di sini bukan aksesoris, bukan sekedar hanya simbol. Tapi benar-benar kita mau berkorban dan bahkan siap mati untuk Kristus. Apakah Tuhan kita hanya asal ngomong? Enggak. Dia memberikan teladan buat kita. Yesus Kristus. Dia juga mengikut salib. Dia disiksa. Pikul salib berapa kilometer dari Yerusalem sampai ke Golgota. Dicambuk, ditebus dosa kita, hapus dosa kita, dia disalibkan. Dia memikul salib, dan salib yang real. Dan faktanya Bapak sekalian, Yesus Kristus tidak pernah malu untuk mengakui kita sebagai anaknya. Coba sekarang saya bacakan satu fakta ya. Ini saya baca sebuah tafsiran. Kalau Yesus malu mau menanggung dosa kita, saya yakin pasti Tuhan Yesus tidak akan mau siap telanjang disalibkan. Siap malu di hadapan murid-muridnya, siap malu depan keluarganya. Pada Yesus saat itu terkenal dia sebagai pengajar, sebagai guru. Banyak murid. Tapi ketika lihat dia berani menanggung hukuman yang mengerikan tadi dan berani telanjang dipermalukan, dia siap. Dia nggak malu, saudara. Demi siapa? Demi kita. Kalau sekarang kita malu sama Tuhan, kita sungguh memalukan. Betul nggak sih? Yesus Kristus saja tidak malu dengan kita, dia mau mati buat kita. Kok kita malu sekarang sama Tuhan? Anak pemuda, ayo beritakan salib kepada banyak orang. Siap sangkal diri, siap pikul salib. Teman-teman, kalau ada omongan dari teman-teman yang lain bilang Yesus bukan Tuhan, kita dibully, apa-apa, doakan buat mereka. Kamu siap menanggung semua hinaan itu. Karena Yesus pernah bilang bahwa dunia akan benci kita. Dan kita akan alami terus-menerus. Kita siap pikul salib. Kita upgrade iman kita. Yang dulu kita takut, sekarang kita berani mengatakan, saya siap ikut Kristus. Saya adalah pengikut Kristus. Dulunya kita dalam zona nyaman, terkungkung, baik-baik saja. Sekarang kita berani berkorban. Kalau dihina pun nggak apa-apa. Saya siap dibilang kafir lah, apapun siap. Karena saya mengikuti Tuhan yang benar. Ikut salib. Nah yang ketiga saudara. Terakhir, cepat ya. Cepat sekali. Menyangkal diri, pikul salib. Dan kemudian terakhir apa? Mengikut Yesus. Begini saudara, mengikut Yesus itu bicara tentang apa? Bicara tentang bukan lagi setengah-setengah ikut Yesus, tapi totalitas. Kita perlu upgrade dari yang setengah-setengah, dari yang nggak sungguh-sungguh. Kita sekarang serius ikut Tuhan. Ada satu gereja di Surabaya punya tagline,
serius bergereja. Waktu saya baca serius bergereja, menurut saya tagline-nya cukup bagus. Maksudnya apa? Maksudnya gini, banyak orang Kristen itu nggak serius bergereja. Datang sebagai pendengar, penonton, sudah memberi persembahan. Jadi seakan-akan kita kayak nonton bioskop lalu kita bayar, persembahan, kita pulang. Minggu depan lagi, siapa lagi yang tampil ya? Oh, WL-nya ini, saya kasih persembahan, pulang. Kita hanya penonton, saudara. Menurut saya itu tidak serius bergereja. Gereja itu bukan gitu. Kalau ketika bergereja kita siap ikut terlibat. Kalau kita siap bergereja, serius bergereja, kita siap untuk membangun gereja ini. Itu baru serius bergereja. Ikut Tuhan. Jangan mau hanya dilayani. Jangan mau hanya penonton, saudara. Bertobat kita. Kita sekarang ambil peran, ambil satu beban pelayanan. Tuhan, saya mau melayani bidang ini. Saya tidak mau lagi penonton. Kita perlu upgrade ya saudara ya. Dari penonton menjadi seorang pejuang. Kita ada pejuang iman. Upgrade. Dari yang setengah menjadi totalitas ikut Tuhan. Dan ada kata kunci setiap hari saudara. Setiap hari. Ketika Yesus berkata bahwa pikulah salib, nyangkal diri, mengikut aku. Bukan hanya dilakukan hari Minggu saudara. Bukan hanya pada saat awal kamu jadi Kristen. Pada saat, mungkin cukup sekali aja saya berkorban buat Tuhan, selebihnya saya nggak perlu lagi berkorban. Enggak saudara. Pengorbanan kita buat Tuhan, komitmen kita ke Tuhan setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Saya sedih kalau ada jemaat Tuhan, itu kalau membedakan Minggu dan hari-hari lainnya. Orang berkata Minggu itu harinya Tuhan, Senin Sabtu harinya saya. Minggu saya buat Tuhan, Senin Sabtu buat saya. Kenapa bisa bedakan saudara? Padahal ikut Tuhan setiap hari, dimanapun ikut Tuhan. Pikul salib, menyangkal diri. Itu disebut murid sejati. Kita perlu upgrade. Saya kemarin dengar podcastnya Deddy Kobuser sama Anes Monica dan Vidi. Bapak tahu ya podcastnya? Yang nonton podcastnya Deddy Kobuser? Oh tidak nonton. Oh ada, nonton. Saya nonton 1 jam lebih. Saya tertarik bukan karena Anes Monica harus bayar denda 1,5 M, itu bukan itu. Karena ada satu kalimat menurut saya itu cukup bagus. Jadi dia membaca satu artikel, dia kan tinggal di Amerika kan. Dia bilang dia pernah baca satu artikel, jurnal tulisan ilmiah. Dan saya cari tahu, saya coba cari di mana di berbagai yang biasa saya akses, nggak ketemu artikel itu karena dia nggak sebutin judul artikelnya. Ya udahlah, saya hanya mengutip pernyataan Anes Monica begini. Dia bilang gini, di Amerika Serikat ada seorang profesor meneliti, ada namanya high performance sama low performance atau misalnya performance yang tinggi sama low. Ini Pak Maindar saya tahu ini. Dia bilang begini, kalau kita sering bergaul di lingkungan orang yang high performance, kalau kita sering berkumpul sama orang-orang yang memang orangnya suka performance high-nya yang kemudian ada target segala macam disiplin, kita akan terpengaruh 15%. Kita akan terpengaruh ikut punya high performance. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu sering bergaul dengan orang yang low performance, yang kurang, yang asal-asalan, yang nggak serius, dikatakan pengaruhnya 30%. Jadi negatifnya lebih besar daripada positifnya. Jadi negatifnya pengaruh 30%, kita juga akan jadi nggak serius. Tapi kalau yang kita bergaul dengan orang yang serius, kita akan naik 15%. Ini menurut survei, penelitian. Nanti mungkin Pak Men bisa cari artikelnya. Saya ingin baca sih, maksudnya gimana cara metodenya dia meneliti. Dan saya yakin, dan itu kata Alkitab. Paulus pernah berkata bahwa sesungguhnya yang sesat, pergaulan yang buruk merusak pergaulan yang baik. Sekarang Bapak sekalian, supaya kita bisa menjadi murid Kristus, kita bisa upgrade iman kita, berkumpullah sama orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berkumpullah sama orang-orang yang serius bergereja, saudara. Kalau Bapak Ibu kumpul sama yang suka gosip, Bapak Ibu pasti akan jadi penggosip, saya jamin. Bapak Ibu yang sering misalnya serius pikirkan tentang gereja, pasti juga akan terpengaruh untuk pikirkan gereja. Makanya tergantung Bapak Ibu berkumpul sama siapa. Kalau Bapak Ibu sering berkumpul sama orang yang nggak senang dengan firman Tuhan, pasti Bapak Ibu juga akan senang firman Tuhan. Bapak Ibu kalau sering kumpul sama orang yang suka baca Alkitab, yang diskusi, kita akan jadi orang suka diskusi. Ada satu video bilang gini, kalau kamu berkumpul sama 3 orang pintar, kamu akan menjadi orang keempat yang pintar. Kalau kamu akan berkumpul sama orang yang misalnya serius bekerja, kamu akan menjadi orang keempat yang serius bekerja. Dan saya saksikan begini, saya bukan mau ceritakan apa, saya dulu di kampus, saya sering kumpul sama kakak tingkat saya yang memang tanda petik yang terbaik lah, selalu dapat terbaik, juara satu di apa. Yang sekarang sudah ambil S3, salah satunya Bruri. Dia adalah kakak tingkat saya yang cukup jadi teladan buat saya. Saya waktu itu
bukan orang yang suka belajar, Bapak sekalian. Saya suka main game dulu, saudara, di kampus itu. Wah, sampai sekarang ya. Opung, makasih untuk pernyataan. Saya dulu orang nggak terus belajar, saudara. Serius, waktu kamu ujian, udah mau mepet baru saya kerjakan tugas, baru saya belajar gitu. Tapi herannya nilaiku tinggi. Nah kan, saya nggak tahu ini mujizat apa enggak nih. Itu namanya keteloran. Terus saya lihat teman saya ini, kakak tingkat saya, kok senang belajar. Jadi kami kumpul setiap kali makan siang atau pas snack time gitu, kami diskusi. Saya cuma dengar aja, pendengar yang baik. Kok bisa ya dia jelasin ini dengan baik? Kok bisa ya dia baca buku ini? Kok bisa baca buku jurnal ini? Saya tertarik, tapi saya nggak ngerti, saudara. Bahasa apa ini? Istilah-istilahnya sulit, dalam, berat. Tapi di situ, ternyata lama-lama saya kumpul sama mereka yang suka baca jurnal, baca buku, mau tidak masa terpengaruh loh. Terpengaruh, walaupun nggak seperti mereka 100%. Paling tidak saya mulai lagi baca buku. Masa sih mereka bisa, saya nggak bisa? Kok dia pintar ya? Aku kok nggak pintar ya? Saya baca gitu. Mereka pakai bahasa Inggris, ya udah saya nggak bisa bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia dulu. Kan tidak punya semangat. Dan saudara, dan sekarang kakak tinggal saya sekarang di mana? Di Eropa, ambil PhD, masih muda. Di bawah dia, di atas saya 2 tahun aja. Dan dia dapat beasiswa full scholarship di sana. Saya lupa nama negaranya. Kok saya lupa tiba-tiba? Norwegia, saudara. Dia dapat dari pemerintah itu 700 juta per tahun untuk biaya PhD-nya. Jadi dia kuliah sampai 3-4 tahun, jadi dia dikalikan aja 700 juta dikali 4 tahun itu. Jadi dia dapat uang besar untuk akhirnya bisa bawa istri dan anaknya ke sana, dia sambil studi. Itu karena memang dia berjuang dari awal. Nah, saudara gini, marilah kita seorang Kristen bergaulah dengan orang-orang circle kita, orang-orang yang suka belajar firman Tuhan, orang yang suka mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh serius ke gereja. Maka saya yakin kita akan terpengaruh juga, dan kita akan terbangun dan iman kita ikut upgrade. Kalau Bapak Ibu udah tahu kelompok ini toksik, udah tahu kelompok ini tidak bisa membangun kita, udahlah. Jangan tahu banyak berkumpul dengan orang seperti ini. Kita akan terpengaruh semakin menurun, rohani kita semakin menurun. Ini pesan yang saya lihat dari podcastnya itu cukup besar. Nah kan itu saudara, kita lihat bagaimana kita sungguh-sungguh harus mengupgrade dengan kita. Dengan apa? Menyangkal diri, mengikut salib, dan mengikut Yesus setiap hari. Coba bisa set terakhirnya. Sebelumnya. Nah, sekarang ya, saya coba Bapak Ibu baca ayat ini dengan berapa orang atau berapa jenis orang ketika baca ayat ini. Bagaimana respon pembaca atau bagaimana pembaca atau kita semua yang baca ayat ini? Respon pertama apa? Menurut Bapak Ibu, sulit enggak lakukan perintah ini? Waktu baca, misalnya kita baca ya ayat 2-3. Yuk baca sama-sama. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu waktu baca bilang apa? Gak mungkin lah baca ikut Yesus menyangkal diri, memikul salib. Nah, saya akan coba ya, saya membaca berapa dari perspektif orang-orang. Kalau ada terwakilkan, saya tidak menyindir. Kalau dia merasa mirip, saya tidak menyindir Bapak Ibu. Saya hanya mengumpulkan dari macam-macam orang Kristen ketika baca ayat ini. Misalnya orang Kristen yang material, yang cari tentang berkat-berkat Tuhan, dia bilang gini, Yesus oke, tapi duit nomor 1. Mikul salib, nggak mungkin lah mikul salib. Saya banyak uang kok. Terus kemudian apa? Fokus utamanya adalah harta, status, dan kenyamanan. Ikut Yesus ada keuntungan materi. Saya tergantung, saya untung enggak? Kalau saya untung, ikut Yesus saya akan ikut Yesus. Kalau saya rugi, ngapain saya ikut Yesus? Ini Kristen material. Ada Kristen yang som-som kuku Bapak sekalian. Yaitu apa? Santai aja bro, gak usah fanatik. Kita gak usah terlalu serius gereja gak? Santai aja. Maksudnya gimana sih pikul salib setiap hari? Kurang kerjaan. Kita cukup seminggu sekali aja pikul salib. Setengah hati, som-som kuku Bapak sekalian. Saya gak tahu terwakilkan enggak Bapak Ibu ya. Yang ketiga, ada orang Kristen yang sombong rohani. Ketika dia baca ayat ini, saya udah lakukan setiap. Dulu saya kecil udah lakukan ini. Waktu saya pemuda udah lakukan ini. Bahkan sekarang saya udah lakukan ini. Terus lihat orang lain, tuh lihat mereka tuh, gak serius gereja. Nah mulai sombong rohani. Ini kalau waktu baca ayat ini. Atau yang keempat, Kristen yang cuek saudara. Kristen cuek begini. Yang penting aku Kristen. Urusan yang lain belakangan aja. Ngerti maksudnya Bapak sekalian?
Nggak terlalu serius dengan masalah. Dia bilang, saya tidak peduli dengan pertumbuhan rohani. Apa namanya pertumbuhan rohani? Saya nggak tahu namanya rohani pertumbuhan itu. Yang saya Kristen, cukup saya Kristen. Saya cukup ke gereja. Ini. Yang kelima, ada namanya pengagum Yesus, tapi bukan pengikut Yesus. Jadi begini, Yesus keren, tapi aku nggak akan mau repot-repot. Seperti yang Yesus minta. Pikul salib lah, nyangkal diri lah, repotin aja. Saya hanya mengagumi Yesus, memang baik. Yesus memang setia, Yesus memang Tuhan saya. Tapi saya hanya pengagum, bukan pengikut Yesus. Keenam, ada Kristen yang apa? Yang orang dalam, saudara. Ini saya dapat istilahnya orang dalam. Orang Kristen orang dalam gini, dia dibesarkan di gereja, tapi dia nggak kenal Yesus. Misalnya anak hamba Tuhan, anak full timer, anak siapapun yang sering di gereja bilang apa? Santai aja Tuhan, saya kan ngikut Yesus setiap hari. Dibesarkan di gereja, pasti saya udah kenal Yesus dong. Belum tentu, saudara. Orang yang tinggal di gereja atau dibesarkan di gereja, lingkungan gereja maksudnya, bukan di gedung gereja ya, maksudnya dibesarkan di lingkungan kita, anak majelis, anak hamba Tuhan, mengatakan bahwa dia udah yakin ketika saya lahir di gereja, di komunitas gereja, maka otomatis saya menjadi Kristen sejati. No, ini Kristen orang dalam, nggak bisa. Kemudian ada lagi, ketika dia baca ayat ini, ada seorang yang misalnya sok sibuk, nanti aja Tuhan, saya masih banyak urusan. Aku mau ikut salib, tapi tunggu ya, aku selesaikan meeting dulu, aku selesaikan pekerjaan saya dulu, baru mau ikut salib. Ini pandangan orang yang merasa sok sibuk, saudara. Atau misalnya, murid yang Kristen wifi gratis, tahu wifi gratis enggak? Oh dekat, kalau butuh, kalau jauh, kalau nggak perlu. Nah, kayak gini, memanfaatkan Tuhan. Apalagi mau suruh ikut salib, nggak usah lah, saya hanya butuh kok pas ada maunya. Ada lagi Kristen yang baperan, saudara. Gampang tersinggung, susah ditegur. Terus waktu baca ayat ini, wah ini pasti menyindir saya ya. Aku tersinggung nih, aku disindir ya gitu. Nah, Bapak sekalian, ini tipe-tipe orang yang kalau baca ayat ini, sekarang kau Kristen sejati, murid sejati ketika baca ayat ini. Ya Tuhan, ini berat Tuhan. Tapi kalau ini panggilanmu Tuhan, aku siap. Dan saya yakin Tuhan akan mampukan saya untuk menjadi pengikut Yesus. Untuk menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Bapak Ibu, sebagai pembaca apa? Kelompok Kristen seperti apa? Bapak Ibu, kelompok Kristen yang sebagai murid sejati, kita akan baca dengan menerima firman Tuhan ini, dan saya siap Tuhan memenuhi panggilanmu untuk mentaati Tuhan. Amin. Yuk, apa tadi? Bagaimana bisa upgrade iman kita? Menyangkal diri, ikut salib, ikut Yesus. Coba bilang kiri kanan. Yuk, kiri kanan bilang, menyangkal diri, ikut salib. Kita baca satu kalimat terakhir. 1, 2, 3. Mengikut Yesus bukan soal seberapa banyak kita tahu tentang Dia, tapi seberapa besar kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapak surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan secara singkat, dan biar ini menegur kami bagaimana kami bisa mengupgrade iman kami di tengah masa prapaskah ini. Biar kami sungguh-sungguh Tuhan mau menyangkal ego kami mau menyangkal semua kenyamanan kami, dan kami mau fokus kepada Kristus. Dan kami juga mau lagi tidak takut lagi mengaku sebagai orang Kristen. Kami siap untuk menderita bagi Kristus karena Kristus sudah menderita buat kami. Dan kami juga tidak mau menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, yang tidak serius. Tapi kami mau menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh totalitas, yang serius bergereja, yang mengikuti komunitas ini. Tuhan, biar iman kami di-upgrade dengan apa yang sudah kami belajar Tuhan. Ya Tuhan, menolong kami, mungkin di antara kami menjadi orang Kristen, mungkin kelompok Kristen yang acuh, orang Kristen yang cuek dengan masa rohani, atau kami orang Kristen yang hanya datang sebagai penonton. Mungkin kami orang Kristen hanya datang ada maunya, atau kami juga orang Kristen yang datang hanya sebagai mengaku bahwa kami sudah rohani. Namun Tuhan, di tengah-tengah kesombongan dan keterbatasan kami, Tuhan boleh ampuni kami. Dan tolong kami bisa melakukan firman ini, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan. Biar setiap hari-hari, hamba-Mu dan setiap kami boleh belajar dan melakukan firman Tuhan untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Mohon pertolongan Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan. Dan pimpinan Tuhan kami sehari demi hari. Kami perlu Injil ya Tuhan. Bukan seberapa banyak kami tahu tentang Engkau,
Tapi seberapa besar dan seberapa sungguh kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Linda yang perutnya masih sering kram. Tuhan juga boleh tolong supaya Ibu Linda bisa bed rest, dan Tuhan boleh menolong dia bisa tetap tenang dan mengandalkan Tuhan. Berdoa juga untuk Jonas yang saat ini juga sedang proses pemulihan setelah operasi ini, Tuhan. Berkati ya Jonas, supaya Jonas tetap berikan pemulihan total dengan sukacita, dan sehingga akhirnya Jonas bisa kembali bersekolah dan beraktivitas. Mereka berdoa juga Bapak Hikirai dan keluarga, di mana juga akan ada demam berdarah dan saat ini sedang proses pemulihan juga. Kami bersyukur Tuhan, berdoa supaya Pak Fikri dan keluarga tetap Tuhan pimpin dan pulihkan secara total. Dan kami berdoa juga Bapak Karis untuk demam berdarah juga yang trombositnya sudah makin naik. Kami bersyukur Tuhan boleh terus menjaga, menyembuhkan, dan terutama istrinya yang awal April akan melahirkan, Tuhan juga berkati. Dan kami teringat juga untuk anakmu Tuhan, Tasya, yang akan operasi di kaki dan tangannya. Tuhan, di tengah-tengah pergumulannya, biar sungguh-sungguh dia tidak pernah berhenti berharap, tidak pernah lelah untuk mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang memegang tangannya, Tuhan yang akan menguatkan Tasya. Dan melalui penderitaan yang alami Tuhan, sungguh Tasya boleh semakin bertumbuh. Tasya akan semakin dewasa dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, kami berdoa juga untuk cuaca yang kurang baik ini, dan kami berdoa supaya beberapa daerah yang terkena bencana, Tuhan juga berkati. Untuk korban-korban bencana banjir, Tuhan juga berikan penghiburan kekuatan. Tuhan, kami juga teringat Bapak Hasian yang saat ini juga sedang sakit. Tuhan sembuhkan supaya Bapak Hasian boleh diberikan kesembuhan dari Tuhan sehingga dia bisa bekerja dan bisa melakukan tugas tanggung jawabnya sehari-harinya. Kami juga Tuhan untuk perjuangan kami, keluarga masing-masing, masalah ekonomi keluarga, Tuhan juga berikan kami kekuatan hikmat supaya kami bisa mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan kami semua. Dan terakhir Tuhan, kami berdoa juga untuk semua majelis yang ada yang akan menyusun program 1 tahun. Berkati supaya majelis boleh sungguh-sungguh memikirkan untuk perkembangan gereja ini. Berikan kerjasama yang baik sehingga bisa benar-benar menyiapkan semua itu dengan baik. Dan kami berdoa juga untuk hamba-hambamu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kami berdoa untuk Pendeta Fikire 8 Maret, untuk Bapak Yosep 3 Maret, Ibu Sausiana 4 Maret, Axel putra Bapak Adi dan Bu Ita 4 Maret, dan Bapak Yohanes 6 Maret, dan Ibu Widi 6 Maret. Tuhan, berkati hamba-Mu satu persatu. Tuhan tahu, Tuhan yang mengenal mereka satu-satu. Tuhan yang memilih mereka. Karena Tuhan berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati iman mereka, berkati keluarga mereka. Dan terutama Tuhan, pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan tolong supaya melalui setiap pergumulan, tantangan yang mereka hadapi, sungguh Tuhan memurnikan mereka, Tuhan menumbuhkan iman mereka. Dan terpenting Tuhan, supaya mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan mengupgrade iman mereka hari demi hari. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami berdoa seperti Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.